Barang siapa yang mengingkari akan kewajiban puasa, maka dia kafir. Maka dia kafir. Kita katakan tadi bahwasanya puasa wajib atas orang muslim. Berarti orang kafir tidak wajib dan tidak sah dia berpuasa. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah." Dan orang-orang kafir tidak ada yang menahan untuk diterima sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kufur terhadap Allah wa bi rasulih, dan juga kufur terhadap rasulnya. Ini menunjukkan bahwasanya orang kafir tidak wajib dan tidak sah puasanya. Akan tetapi perlu diingat, meskipun tidak wajib dan tidak sah, mereka akan tetap diberikan siksa atas peninggalan mereka terhadap syariat-syariat Islam. Karena asal pokok ajaran Islam itu juga diberikan atau ditujukan kepada orang-orang kafir sekalian. Hal ini berdasarkan sebuah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin." Kenapa kalian kalian masuk ke dalam neraka Saqar? Kemudian orang-orang yang di neraka Saqar menjawab, kami tidak termasuk daripada orang-orang yang mengerjakan sholat dan tidak membayar atau tidak memberikan makanan kepada orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir meskipun dia tidak diwajibkan dan tidak sah untuk berpuasa, tetapi perlu diingat mereka tetap disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala atas meninggalkan syariat-syariat Islam, karena syariat-syariat Islam itu tetap ditujukan kepada mereka. Kemudian kita katakan tadi muslim baligh, berarti yang belum baligh tidak wajib untuk berpuasa. Ya, tidak wajib untuk berpuasa. Hal ini berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathatin." Artinya, pena untuk mencatat amal ibadah itu diangkat dari 3 orang, 3 jenis manusia. Yang pertama, anil majnunil maghlubi ala aqli hatta yafiq. Orang yang gila yang tidak sadar sampai dia sadar. Wa anin naimi hatta yastayqid. Orang yang tidur sampai dia bangun. Wa anis sabi hatta yahtalim. Dan orang yang sobi, anak kecil, sampai dia mimpi. Sampai dia mimpi, artinya sampai dia balik. Ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwasanya orang yang belum balik tidak diwajibkan untuk berpuasa. Kemudian syarat yang syarat yang ketiga yaitu berakal. Diwajibkan atas orang berakal. Berarti orang yang gila, orang yang kadang-kadang ayan, orang yang pikun. Nah, ini jawabannya nanti di siang hari. Ya, di siang hari dari mulai 1:30 sampai jam 3. Ini permasalahan-permasalahan seputar puasa. Nah, orang yang gila, berakal kebalikannya adalah gila. Berarti orang gila tidak diwajibkan berpuasa. Sebagaimana hadis tadi yang saya sebutkan dari Ali bin Abi Thalib diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Kemudian syarat yang keempat yaitu mampu. Kebalikan daripada mampu adalah lemah, tidak mampu. Ya, orang yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi dia wajib untuk mengqadha. Ya, tidak seperti yang pertama-pertama tadi, dari 1, 2, 3 tidak. Akan tetapi mampu, kalau seandainya dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan, akan tetapi dia wajib mengqadha. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam sebuah perjalanan, maka hendaknya dia ganti di hari yang lain. Ini menunjukkan bahwasanya sakit termasuk orang yang lemah, yang tidak mampu. Ya, dia tidak diwajibkan untuk berpuasa, boleh berbuka, tetapi dia wajib untuk mengqadha di hari lain. Syarat yang syarat yang kelima yaitu al-iqamah, mukim, menetap di sebuah daerah. Itu yang diwajibkan untuk berpuasa. Berarti kebalikan daripada mukim adalah musafir. Seorang musafir tidak diwajibkan untuk berpuasa, boleh dia berbuka. Nanti juga kita akan bahas musafir bagaimana yang boleh berbuka.
Kalau seandainya musafirnya nyantai-nyantai aja, tidak capek, bolehkah dia juga berbuka? Kita akan bahas insyaallah taala. Hal ini juga berdasarkan sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam keadaan safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh baginya untuk mengganti di hari lain. Jadi orang yang tidak mukim atau musafir, dia tidak wajib berpuasa, boleh berbuka di siang hari bulan Ramadan, tetapi dia harus mengqadha. Syarat yang keenam yang terakhir, yaitu terlepas dari penghalang puasa, seperti haid dan nifas. Kalau seandainya dia ada seorang wanita yang kedatangan haid, maka dia tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasanya. Kalau seandainya dia memaksa untuk berpuasa, tidak sah puasanya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum, fadzalika min nuqsani diniha." Waalaikumsalam warahmatullahi. Bukankah seorang wanita itu jika dia haid, dia tidak sholat dan juga tidak puasa, yang demikian itulah kekurangan agamanya para wanita. Nih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini kita sudah mengetahui bahwasanya puasa itu wajib sekali lagi bagi setiap muslim baligh, berakal, mampu, mukim, dan terlepas dari penghalang-penghalang puasa. Kalau kita lihat sejarah kewajiban puasa atas umat Islam, itu ternyata periodenya tidak langsung Allah memerintahkan kaum muslimin di zaman Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Akan tetapi di sana ada periode pertama, periode kedua, periode ketiga. Periode pertama yaitu orang boleh memilih antara puasa atau membayar fidyah. Artinya kalau datang bulan Ramadan, kalau dia ingin berpuasa silahkan, tapi kalau seandainya dia malas berpuasa, dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah, yaitu sekitar setengah sa untuk setiap fakir miskin yang dia tidak berpuasa pada hari itu. Jadi satu hari dia tidak berpuasa, maka dia bayar kepada satu fakir miskin setengah sa. Dulu di awal mula periode kewajiban puasa kepada kaum muslimin seperti itu. Jadi dia boleh memilih. Hal ini berdasarkan sebuah ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Bagi siapa yang mampu, maka boleh dia membayar fidyah. Ayat ini mansukh, ayat ini terhapus. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah, menukilkan dari tafsiran Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu dari Salamah ibn al-Aqwa radhiyallahu anhu, bahwasanya ayat ini mansukh dengan ayat setelahnya, yaitu di ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa yang di antara kalian melihat bulan Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa. Ini menunjukkan periode pertama, yaitu orang boleh memilih antara berpuasa dan antara membayar fidyah. Periode kedua yaitu diwajibkan berpuasa. Cuma ada cumanya. Kalau seandainya dia belum berbuka dan tidur, ketika waktu berbuka dia ketiduran sampai Isya misalkan, maka dia tidak boleh makan dan minum sampai besok malam lagi. Jadi misalkan sekarang dia berpuasa, ya, ini periode kedua ini, berpuasa sampai sore, sampai terbenam matahari. Ternyata setengah jam sebelum maghrib dia ketiduran karena kecapean kerja, dia ketiduran. Maka ketiduran sampai kapan? Sampai Isya atau sampai sebelum Isya. Pokoknya dia belum berbuka ketika waktu berbuka. Maka pada saat itu, ya, dia harus tidak boleh makan dan minum sampai kapan? Sampai besok pagi, kemudian sampai besok siang, sampai besok terbenamnya matahari lagi. Baru boleh dia makan. Ini periode kedua kewajiban berpuasa. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu ada seorang sahabat yang bernama siapa? Yang bernama sebentar Pak Irma.
Ya, Qais ibn Sarmah al-Ansari radhiyallahu an. Qais ibn Sarmah al-Ansari. Beliau ini kerja seharian penuh. Kemudian setelah kerja seharian penuh, dia ketika waktu berbuka, dia menanyakan kepada istrinya, "A'indaki syai'? Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk berbuka?" Kata istrinya, "Kita tidak mempunyai sesuatu, tapi saya akan cari." Nah, ketika dalam pencarian tersebut, Qais tertiduran. Istrinya mencari makanan, Qaisnya tidur. Setelah pulang, istrinya bawa makanan, Qaisnya tertidur. Kata istrinya, "Khaibatan lak." Sungguh kamu celaka. Artinya kenapa? Berarti kamu tidak boleh makan makanan yang saya bawa ini sampai besok malam. Ternyata besoknya Qais ketika malamnya sudah nggak makan, sahurnya juga nggak sahur, nggak boleh sahur. Kemudian siangnya pingsan. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswad." Makan dan minumlah sampai terbit fajar. Makan dan minumlah pada waktu malam sampai terbit fajar. Nah, inilah periode yang ketiga, yaitu diwajibkannya berpuasa dan waktu berpuasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Jadi kalau seandainya terbenam matahari, meskipun dia tidur, nanti kalau dia bangun maka dia boleh untuk makan. Jadi itulah periode tentang kewajiban berpuasa atas kaum muslimin. Poin yang kedua, dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Cara yang pertama yaitu dengan melihat hilal. Melihat hilal. Cara yang kedua yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Arti melihat hilal adalah ketika tanggal 29 Sya'ban kita harus melihat hilal. Kalau seandainya ada keluar hilal yaitu awal bulan, itu menandakan bahwasanya besok tanggal 1 Ramadan. Tapi kalau seandainya hilalnya tidak keluar atau hilalnya tidak bisa terlihat karena ada awan, karena mendung, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kemudian setelah itu baru lusanya dijadikan sebagai tanggal 1 dari bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asy-syahru tis'un wa ishruna lailah." Bulan itu jumlah harinya jumlah malamnya 29 malam. "Fala tasumu hatta tarawul hilal wa la tuftiru hatta tarawh." Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal. Dan janganlah kalian berbuka dari puasa kalian sampai kalian melihat hilal, yaitu di bulan Syawal. Fa in ghumma alaikum, jika kalian terhalang ya oleh awan karena mendung, maka tidak terlihat oleh kalian itu hilal, maka faqduru lahu, maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari di bulan Sya'ban, yaitu menjadi berapa? 30 hari. Nah, inilah dua cara berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Abdullah bin Umar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan juga hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dua cara, yang pertama hilal, yang kedua yaitu dengan menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini bagaimana dua cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Nah, kalau seandainya ada yang bertanya hisab bagaimana dengan hitungan hisab, maka jawabannya nanti setelah zuhur insyaallah taala atau Jumat. Poin yang ketiga, dua rukun puasa. Rukun yang pertama yaitu niat. Rukun yang pertama adalah niat. Artinya seseorang harus berniat untuk mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan niat khusus di bulan Ramadan niatnya harus diletakkan pada waktu malam hari sebelum fajar kedua terbit. Kalau seandainya berniat setelah fajar, maka tidak sah puasanya. Hal ini berdasarkan sebuah hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Abu Daud dan juga riwayat Tirmidzi dari Hafsah radhiyallahu anha Ummul Mukminin bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yujmi'is siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Barang siapa yang tidak meletakkan niat puasa sebelum fajar, maka tidak sah